Selamat malam, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Pekan demi pekan, pemirsa, pemutusan hubungan kerja atau PHK terus terjadi, bahkan hingga pekan ini. Ketua DPR Puan Maharani menyoroti ancaman badai PHK ini dengan mengatakan, pemerintah tidak boleh hanya menunggu badai berlalu tanpa membuka payung perlindungan bagi jutaan pekerja yang kini nasibnya terancam. Separah apa badai PHK hari ini hingga akhir tahun 2025? Adakah solusi permanen atas masalah PHK? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, kekhawatiran Ketua DPR Puan Maharani soal ketenagakerjaan dengan mengatakan jutaan pekerja yang kini nasibnya terancam adalah kekhawatiran yang akan kita coba carikan solusinya di Top Ekonomi malam ini. Pekan lalu, Ketua DPR RI Puan Maharani secara keras menyoroti soal PHK. Di antara pernyataan Ketua DPR Puan Maharani sebagaimana dikutip metrotvnews.com adalah pemerintah tidak boleh menunggu badai berlalu tanpa membuka perlindungan bagi jutaan pekerja yang kini nasibnya terancam. Dan sekarang kita cek data-data jumlah PHK baik dari Apindo, Kementerian Tenaga Kerja maupun data SPSI. Kita mulai data PHK yang diungkap oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Berdasarkan data Apindo sejak Januari hingga Maret 2025, angka PHK sudah menembus 73.992 orang pekerja. Angka ini berasal dari data pekerja yang berhenti menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan karena terkena PHK. Apindo membuat perbandingan tahun 2024 tahun lalu, angka PHK berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan mencapai 257.471 orang pekerja. Sekarang kita geser ke angka PHK berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Tenaga Kerja. Berdasarkan rilis resmi Kemenaker, jumlah PHK per Selasa 20 Mei 2025 mencapai 26.455 kasus. Menurut data Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, sumber PHK nomor 1 berasal dari Provinsi Jawa Tengah, nomor 2 Jakarta, dan nomor 3 Provinsi Riau. Kita bergeser ke angka PHK yang dikeluarkan Koalisi Serikat Pekerja Indonesia. Berdasarkan rilis resmi KSPI, jumlah PHK sejak Januari hingga April 2025 mencapai 54.252 orang pekerja. Sumber PHK ini tersebar mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, dan Riau. Kalau kita bandingkan data PHK Apindo, Kemenaker, dan SPSI, maka angka PHK Kemenaker jumlahnya paling rendah, yaitu 26.455 orang. Sementara data Apindo hingga Maret 2025, PHK telah menembus angka 73.992 orang. Pekan ini kasus PHK menghantam Pulau Batam. 205 orang pekerja PT Marua Indonesia terkena PHK. Data di lapangan menunjukkan ancaman PHK terus muncul. Pekan ini, Perhimpunan Pengusaha Hotel, Restoran, dan Makanan atau PHRI Jakarta mengungkapkan data 70% anggota PHRI Jakarta akan bisa melakukan PHK. Kita tidak harus pesimis. Di tengah gelombang PHK akibat ketidakpastian global, optimisme harus terus dijaga. Kita buka kembali pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan 28 April lalu bahwa sebetulnya lapangan kerja ada di mana-mana. Wamenaker menyatakan hal ini dalam konteks menyoroti pekerja yang menolak pekerjaan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, padahal pekerjaan tersedia di IKN Nusantara Kalimantan Timur. Optimisme juga muncul dari data penyerapan ketenagakerjaan berdasarkan data Kementerian Investasi dan BKPM, Badan Penanaman Modal sepanjang kuartal pertama 2025, tercipta lapangan kerja baru bagi 594.104 orang pekerja atau naik 8,5% dibanding tahun 2024. Jika tren baik ini berlanjut, maka hingga akhir tahun tercipta total 1,8 juta lapangan kerja baru dan data ini untuk pekerjaan formal, sementara pekerjaan non formal jumlah serapan kerjanya jauh lebih besar. Berdasarkan data BPS Agustus 2024, jumlah pekerja baru yang terserap di sektor non-formal mencapai 3,4 juta orang. Data BPS juga menunjukkan 57,95% tenaga kerja baru terserap di sektor non-formal. Kalau betul, lapangan kerja baru formal tahun 2025 menembus angka 1,8 juta dan sektor non-formal kembali mencetak 3,4 juta lapangan kerja baru seperti Agustus 2024, maka berarti total jumlah lowongan kerja sudah di atas pencari kerja yang menurut BPS setiap tahun pencari kerja baru rata-rata mencapai 4,4 juta orang.
PHK terus terjadi, lowongan kerja baru juga terus terbuka. Untuk mencapai keseimbangan, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan sebuah solusi, yaitu yang paling pokok saat ini adalah menyelesaikan masalah ekonomi. Bagaimana pendapatan rakyat harus ditingkatkan, lapangan kerja tersedia, rakyat dapat memiliki sumber penghidupan untuk sejahtera. Benarkah korban PHK bisa mendapat pekerjaan baru yang tersedia? Dan benarkah lapangan kerja tersedia di mana-mana? Pemirsa, tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan segera kembali bersama dengan para narasumber terpercaya setelah yang satu ini. Di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Surya Lukita Warman. Pak Surya, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kemudian juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, Irma Sudani. Bu Irma, selamat malam. Malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Maulana Yusran. Pak Maulana, selamat malam. Selamat malam, Mas. Jangan PHK saya, Pak, ya. Dan juga telah hadir bersama kita Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal. Bang Said, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin langsung ke Pak Surya dulu. Pak Surya, tadi ada angka jumlah PHK, Pak, ya, yang beda-beda nih. Bang Said Iqbal punya angka, Kementerian Tenaga Kerja punya angka, Asosiasi Pengusaha Indonesia punya angka, beda-beda. Ya. Itu yang benar yang mana, Pak? Ya terus terang nih Bang Leo ya, angka PHK ini kan metode untuk mendapatkannya berbeda-beda. Nah yang disampaikan terakhir 26.000 tadi, yang disampaikan oleh Pak Menteri kami itu adalah data resmi yang kami Kementerian peroleh dari kantor-kantor Dinas Tenaga Kerja se-Indonesia. Oke. Nah ini by regulasi memang regulasinya mewajibkan seluruh perusahaan yang melakukan PHK itu melapor ke kantor dinas. Makanya itu yang kami percaya memang secara hukum, secara aturan yang ada itulah yang paling valid. Walaupun ya kita tahu kenyataannya, contohnya aja ya, kayak data JKP itu saat ini yang klaim sudah 52.000. Jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan. Di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya itu juga identik dengan jumlah PHK. Nah kalau saya lihat yang 52.000 itu juga yang valid. Artinya banyak perusahaan yang tidak melapor. Tapi ya kami sampaikan adalah yang melapor yang secara regulasi berlaku. Jadi ya itulah 26.000 tadi. Ingin konfirmasi ke Bang Said Iqbal dulu, data KSPI-nya dari mana, Bang? Data KSPI itu data primer dari anggota KSPI dan ada sebagian kecil yang non KSPI melapor ke Posko Oranye Partai Buruh dan KSPI, maka kami kumpulkan akumulasi dari laporan tiap-tiap pabrik di tiap-tiap daerah. Makanya tadi sebenarnya 70.000, ada sekitar 15.000 sampai 16.000 lagi yang kami harus verifikasi, karena kan kami pastikan misalnya kayak Shopee ada yang lapor, tapi kan belum ada kejadiannya. Prosesnya harus dilihat dulu, bener nggak nih ada PHK. Nah itu kayak gitu kami nggak masukkan dulu. Maka kami announce, diumumkan 70.000. Dan kalau refer tadi kepada data yang buruh mengambil jaminan kehilangan pekerjaan, itu apple to apple kan nyambung. Jadi di Kemenaker ini data malas itu maksudnya pasif. Jadi Kemenaker nunggu Disnaker, Disnaker nunggu perusahaan lapor. Perusahaan lapor cenderung misalnya PHK 10.000, dia lapor 3.000, 4.000 supaya tidak diperiksa itu gimana, apa itu hak-hak buruhnya udah dibayar apa enggak, B3, B3. Nah, yang kayak gitu harus kan ditinggalkan, karena kalau nggak ada gitu, presiden sebagai user yang akan mengambil kebijakan, misal ada sekarang 6 kebijakan, nanti Mbak Irma bisa sampaikan, kan jadi nggak nyambung. Baik. Pak Surya, dalam sebetulnya kebijakan. Pak Surya, sebetulnya kan kita juga tahu bahwa Kemenaker berusaha untuk mengatasi PHK ini dengan menciptakan job fair ya Pak. Sudah dilakukan di Jakarta dan di beberapa tempat. Tapi kalau kita mengutip data lagi nih Pak Surya, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri tahun 2025 mengatakan, memprediksi Pak, namanya prediksi bisa benar bisa salah, PHK tahun ini bisa tembus 280.000.
Kalau Kemnaker melihatnya itu pesimis atau seperti apa, Pak? Aduh. Ya kalau sekarang sendiri kan baru 26.000. Iya. Di angka tersebut itu 10 kali lipat, Pak. Nah, dan sekarang sudah bulan Mei. Iya. Artinya sisa waktu hanya tinggal 7 bulan, 7 bulan lagi. Sudah hampir setengah tahun. Kalau sampai 10 kali lipat, saya rasa terlalu mungkin, pesimis. Ya, terlalu pesimis lah, Pak. Cuma kalau lihat angka JKP ya di angka 50.000 ya, 50 ribuan ya mungkin ya tetap aja pesimis, Pak. Berarti kita mungkin secara apa ya, tidak resmi mengacu ke angka JKP itu tadi, Pak ya? Ya bisa JKP. Paling mendekati. Paling mendekati ya. Pak Surya, kita tahu juga bahwa pemerintah sudah membentuk Satgas PHK, Pak. Satgas untuk mengantisipasi PHK yang kalau saya baca di pemberitaan itu ditargetkan selesai bulan ini. Itu sudah akan selesai atau bagaimana Pak informasinya, Pak? Aduh, saya nggak ikutan kalau ini. Tidak ikutan di situ ya? Mohon maaf kalau ini. Tapi kalau melihat dari job fair yang sudah dilakukan kemarin, Pak, itu apakah memang matching, Pak? Ini kan masalahnya, oke, katakanlah ada sekian puluh ribu pekerjaan, apakah pencari kerjanya itu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pekerjaan itu? Oke, pertama job fair yang lalu ya, yang di kementerian dulu yang saya cerita. Ini kan beberapa hari yang lalu ya? Ya, tanggal 22 dan 23, jadi 2 hari, Mei kemarin. Di Jakarta? Di Jakarta, jadi Kamis dan Jumat minggu lalu. Jadi itu kita invite ada 100 lebih perusahaan untuk membuka lowongan. Lowongan pekerjaan yang dibuka saat itu 18.000 itu kurang lebih 18.000 18.000-an itu langsung oleh ini formal ya, Pak? Formal. Pekerjaan formal ya? Formal. Ini gambar yang kita tayangkan yang hari ini nih Pak Surya dan Bapak Ibu dan pemirsa di Bekasi ya? Ya, ini Bekasi. Oke, dilanjutkan silakan Pak. Jadi yang waktu itu kami tawarkan 18.000 langsung on the spot pekerjaan oleh 100 perusahaan lebih. Dan juga ada juga yang ditawarkan secara online. Kita undang juga job portal online yang besar-besar di Indonesia. Itu 34.000 ditawarkan, jadi total ada 52.000 lah lowongan pekerjaan yang kita tawarkan waktu selama itu. 2 hari kemarin ya? Selama 2 hari. Nah ini ya memang animo masyarakat yang hadir itu sampai 2 hari itu 22.000. Cukup besar dan itu yang langsung interview langsung hampir 1.000 orang. On the spot interview. Nah memang ini mekanisme penerimaannya kan rekrutmennya butuh waktu. Nah, jadi dari para perusahaan ini HRD sekarang masih menerima CV dulu, masih memperhatikan, mereview dulu. Nah, ya nanti kita lihat lah Pak. Cuma kalau kami sih Pak, kalau perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan, pasti dia butuh. Nah, jadi 18.000 yang ada di spot dan secara online totalnya jadi 52.000. Ini kebutuhan perusahaan real. Pastinya dalam waktu biasanya 1 bulan ini terisi, Pak. Baik, Bu Irma, kalau judul Top Ekonomi malam ini tuh menyitir yang disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani bahwa jutaan pekerja terancam. Saya tidak mau bilang PHK, tapi ini kan sesuatu yang kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, mungkin bisa jadi bertambah PHK-nya. Bu Irma melihatnya seperti apa? Iya, yang pertama saya pernah bicara bahwa untuk nyetop ya, untuk menstop ya, paling tidak meminimalisir PHK, pemerintah harus memberikan diskresi. Baik kepada perusahaan-perusahaan, hotel, dan lain sebagainya. Itu dulu ya, stimulus dan diskresi agar ini stop nih ya, ada stimulusnya, ada diskresinya yang harus diberikan. Stop, pertama itu. Nah yang kedua, kalau seperti yang disampaikan Menteri Pak Erlangga Hartarto yang ada 6 stimulus insentif, BLT dan lain sebagainya. Menurut saya itu kan jaring pengaman sementara ya. Setelah itu what's? Kan pertanyaan setelah itu so what? Apalagi nih ya kan gitu. Masa mereka hanya mengandalkan itu? Saya berkali-kali ngomong sama Menteri Tenaga Kerja, ya kan, fokus ciptain lapangan pekerjaan. Caranya bagaimana gitu? Ya pendidikan vokasi. Indonesia ini rata-rata pendidikan formalnya SMP. Nah kalau tidak diberikan pendidikan skill, ya pasar tenaga kerja nasional dan internasional itu tidak bisa menyerap. Nah, BLK yang ada hari ini, Pak Iqbal, Pak Said, itu
Ya ampun, saya mau bilang apa ya? Apa tuh? Yang namanya alat untuk latihannya jadul-jadul, ya kan? Kemudian instrukturnya tidak ada, gitu. Kan yang namanya kerja itu nggak harus di dalam negeri, di luar negeri bisa. Tapi kalau skillnya tidak disiapkan, maka tidak akan terserap. Ini kan ini yang harus dilakukan. Soal skill penting, tapi saya ingin beralih dulu ke Pak Maulana. Pak Maulana, ini PHRI Jakarta katanya akan siap-siap mem-PHK Pak, karena okupansinya turun 90-an%. Saya tidak mau bilang hampir 100%. Dan katanya sebagian memang karena kegiatan KL, Kementerian Lembaga itu berkurang, perjalanan dinas pejabat berkurang. Itu memang benar karena efisiensi anggaran, atau memang hotelnya sudah oversupply ini secara nasional Pak? Jadi saya mau jelasin seperti ini dulu, bahwa kalau bicara pariwisata, kita dari dulu tidak pernah memiliki blueprint pariwisata. Jadi nggak ada tuh petanya pariwisata pembangunan seperti apa tuh nggak ada. Contoh lah, kita punya Undang-Undang 10 tahun 2009 itu ada yang mengatakan rencana induk pembangunan pariwisata nasional. Nah ini mungkin menyangkut masalah efisiensi juga. Tiap tahun tuh ada FGD-nya tuh dari nasional, provinsi, kabupaten, kota, tapi tidak pernah jadi rujukan. Nah akhirnya kita kan mengalami situasi otonomisasi sekarang kan. Setiap kepala daerah itu pasti berlomba-lomba untuk membangun daerahnya demi PAD-nya mereka. Gitu loh. Tapi walaupun PAD itu sebenarnya akhir katanya kontribusinya ke belanja pegawai itu bisa sampai 70% juga kan gitu. Nah, dengan konteks seperti ini akhirnya yang namanya bisnis hotel itu konteksnya sekarang mengikuti apa yang diprogramkan ke pemerintah gitu. Contoh seperti misalnya saya mohon maaf kayak kejadian seperti kegiatan PON di Papua. Pemerintah mendorong membangun akomodasi. Setelah habis PON, nggak jelas akomodasi seperti apa. Hotelnya sudah ada? Hotelnya sudah ada, kan harus menampung, kegiatannya ada. Nah, nah, kemudian kemarin super prioritas, gitu kejadian juga kan di Toba, di Mandalika, seperti itu juga terjadi sama. Nah, cerminan ini juga terjadi dulu juga di berbagai daerah. Pak Maulana, ini sebetulnya melesunya hotel, kalau kita fokus ke Jakarta dulu ya, karena yang mengatakan siap-siap mem-PHK itu di Jakarta. Itu memang karena efisiensi anggaran saja pemerintah atau memang belum pulih juga sejak COVID? Nah, jadi gini, hotel memang belum pulih sejak COVID. Namun yang di sisi lain, memang sejak di atas tahun 2000 itu, revenue hotel itu kontribusi dari kegiatan MICE itu yang terbesar. Jadi bisa antara 40-60% atau di daerah-daerah itu bisa mencapai sampai 80%. Dan itu sebagian besar pemerintah? Kontribusinya pemerintah. Karena kita lihat sendiri kan nggak semua daerah memiliki sumber daya seperti ada migasnya atau industrinya atau ada kebunnya, kan nggak semua daerah ada itu. Berarti PHRI siap-siap benar yang di Jakarta akan pasti. PHK, itu cerminan daerah semua juga seperti itu, bukan hanya Jakarta. Karena kondisinya sekarang borumnya mereka nggak diisi kan gitu. Baik, kita akan lanjutkan dialog ini, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin langsung ke Pak Surya. Pak Surya, tadi yang Bu Irma katakan keahlian atau skill dari tenaga kerja Indonesia itu kelihatannya nggak match dengan yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan. Benar begitu atau bagaimana Pak? Ya, pertama Bang Leo, memang itu nggak bisa kita pungkiri ya. Nah, bahwasanya di pendidikan vokasi itu yang diajarkan kurikulumnya itu sangat sulit untuk dirubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri. Sangat sulit untuk diubah? Sulit kalau pendidikan. Makanya muncullah balai latihan. Balai latihan kerja. Latihan yang sifatnya ini lebih agile, lebih lincah. Soalnya programnya ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan industri secara cepat. Meskipun sebagian alatnya sudah tua tadi kata Bu Irma. Nah, itu salah satu isu. Nah, tapi ya mungkin Bu Irma tadi ngelihat yang di balai latihan kerja yang milik pemerintah daerah. Yang memang agak susah ya sejak otonomi daerah. Ini kan balai latihan pemerintah ada yang milik dikelola oleh kementerian pusat, itu jumlahnya 21, itu kami jamin kalau Bu Irma datang atau Bapak Ibu datang, kami jamin lah kalau itu update Pak.
Tapi yang ada 200 lebih di bawah pemerintah daerah ini ya macam-macam variasi. Nah itulah yang mungkin yang menjadi isu ya. Pak Surya, kalau soal supply dan demand, ini ada pekerjaan baru tapi pencari kerjanya begitu banyaknya. Sebetulnya bisa match atau tidak sih Pak antara lapangan pekerjaan dengan yang nyari kerja nih Pak? Nah itu dia Pak. Jadi pertama isunya ini ada dua. Satu mismatch yang disampaikan Bu Irma tadi, yang dipelajari nggak cocok. Nah ini biasa isu lah, perlu di training. Isu lama ya? Ya, nah ada isu lagi, makanya kita adakan job fair. Soalnya ada lagi orang menganggur ini bukan gara-gara mismatch, tapi dia nggak tahu lowongan yang cocok ada sama dia ada di mana. Itulah kita adakan job fair. Walaupun secara online juga kita laksanakannya. Itulah tujuannya job fair, untuk mempertemukan secara langsung. Bang Said Iqbal, kalau yang melapor ke KSPI ya Bang, yang ter-PHK, itu apakah bisa dengan mudah menemukan pekerjaan seperti yang disediakan oleh Kemnaker, atau memang faktanya susah Bang? Sangat sulit. Rata-rata yang ter-PHK itu kan pertama faktor usia. Ya, jadi walaupun usia produktif antara 25 sampai 40 kita anggap produktif, itu kehilangan pekerjaan itu untuk mencari pekerjaan yang baru lagi agak sulit. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan tadi yang disinggung oleh Kak Irma, 6 insentif oleh Menko Perekonomian. Itu sementara kan? Walaupun itu sementara, ya buang-buang anggaran. Yang harus dilakukan adalah meningkatkan daya beli. Bayangkan kalau BSU, bantuan subsidi upah hanya 300.000 untuk sekali terhadap 17 juta, kan kira-kira 5,1 triliun. 5,1 triliun buang-buang anggaran, terus terjadi daya beli yang meningkat kan? Enggak, oleh karena itu harusnya komprehensif. Jadi bukan hanya sekedar rescaling, tapi daya beli itu harus ditingkatkan. Bagaimana tadi persoalan hotel dihidupkan kembali, bagaimana persoalan buru-buru tekstil, ini kalau kita sunset loh. Nah yang kedua, Satgas PHK udah kira-kira 2 bulan ya Pak Presiden Prabowo udah ngomong, tapi nggak ada juga dibentuk Satgas PHK. Kan diharapkan, ya enggak, saya ikut dalam prosesnya itu. Nggak ada itu. Belum ada? Belum ada. Jadi baru Kemenko Perekonomian akan meluncurkan. Kan Pak Presiden menginginkan dari Satgas PHK itu mapping. Dari mapping diklasifikasi. Oh ini harus dikasih stimulus. Oh ini harus diselamatin. Oh ini yang harus dibayar jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan aja tidak semua orang ter-PHK dapat loh. Anda bisa bayangkan, andaikan JKP bisa jadi social protection floor dalam ilmu bantalan, itu 6 bulan lumayan loh. Misal katakan 60% dari gaji terakhir, misal 4 juta, 2,4. Itu lumayan bagi mereka bertahan. Purchasing power-nya kejaga. Ini nggak dijalanin karena dibikin aturan-aturan lain. Jadi akhirnya macan kertas, orang ngomong tidak sesuai yang jadi harapan Presiden. Itulah mengapa KSPI dan Partai Buruh mendorong terjadi Satgas PHK supaya itu. Tidak jadi macan kertas, saya ingin ke Bu Irma. Bu Irma, bagaimana macan itu supaya tajam nih? Karena saya rasa juga pemerintah mungkin juga sedang bingung ya, bagaimana kemudian mengatasi PHK ini. Kira-kira apa Bu? Sebenarnya gini, kita ini kan tahu ya, Indonesia ini agriculture, ya kan? Pemerintah juga pengen swasembada pangan, ada food estate, ada badan pangan nasional. Badan Pangan Nasional mau mencapai swasembada pangan tuh lewat apa? Kalau misalnya kalau misalnya sawah kita itu hanya bisa tanam satu tahun satu kali. Kenapa? Karena irigasinya nggak jalan. Sementara kita punya sungai gede-gede. Kenapa sih nggak di sungai itu ya kan dialirin ke daerah-daerah yang memang bisa buat sawah untuk cetak sawah baru. Bukannya di pemerintahan yang lalu sudah mulai dibangun dam, irigasi dan segala macam? Belum, irigasi belum. Kalau infrastruktur jalan iya. Irigasinya belum. Untuk sawah-sawah ini ya? Iya, contoh di dapil saya saja. Banyak sekali sawah yang hanya bisa tanam 1 tahun sekali. Karena tak ada hujan? Iya, padahal itu tanah subur sekali. Iya kan? Itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, nggak perlu harus kerja di kantoran kan? Itu kalau kita bangun tuh yang namanya infrastruktur irigasi itu berapa banyak orang bisa kerja? Terkait dengan Satgas PHK ini tadi. 1 orang bisa kerja, yang kedua program swasembada pangan bisa dicapai gitu. Kalau data BPS jadi jangan ngomong itu jangan hau-hau aja. Data BPS menunjukkan di triwulan pertama penyerapan dari
agriculture, Bu Irma, dari pertanian itu sangat tinggi. Tapi kembali ke soal Satgas PHK tadi, Bang Said Iqbal mengatakan mana itu? Ini kira-kira bagaimana, Bu? Saya sudah bilang dari awal dengan Kemenaker, ya kan? Jangan ngomong, kerja. Jangan kebanyakan ngomong. Jangan kebanyakan ngomong. Harus juga sih, Bu. Kasih tahu kan, Bu. Jangan kebanyakan ngomong tapi banyak kerja. Oke. Satu. Yang kedua, jangan menciptakan PHP gitu loh ya. Oh. PHP nih. Harapan palsu. Iya, ini ada lapangan pekerjaan segini besar waktu. Padahal nggak ada. 2021, 2022, Menteri Tenaga Kerja waktu itu sudah mengatakan ada 190.000 lapangan pekerjaan. Iya. Ya, yang sudah terisi 90, berarti kan masih ada 80.000. Nggak usah jauh-jauh. Tapi di mana? Sritek saja yang katanya mau nyerap tenaga kerja sampai hari ini baru 1000-an. Kakak kan ngomong keras. Iya, saya keras sekali bicara soal itu. Ini saya tidak tahu apakah Pak Surya punya kapasitas untuk menjawab. Ada. Bisa, Pak? Silakan, Pak. Bisa. Ini kebetulan saya kepala pusat pasar kerja, jadi nanganin pasar kerja walaupun baru. Iya. Jadi ini saya pegang data nih, Pak. Data ini baru kita ambil dari hasil observasi kami di lowongan-lowongan pekerjaan yang secara online. Ini baru yang online saja. Jadi dari bulan Januari sampai sekarang, artinya ini April, sorry. Selama 4 bulan itu secara online itu ada 322.217 lowongan pekerjaan yang terbuka yang ditawarkan secara online. Dari 40 lebih job portal, dari medsos dan dari job fair. Itu kita pantau semua, ada tim yang mantau itu. 300.000 lebih. 322.000. Untuk yang keluar negeri 179.000. Jadi total itu 501.000. Itu yang terpantau secara online saja oleh kami. Di luar ini kan ada yang memang tidak terpantau. Nah itu ya. Jadi yang disampaikan di BKPM sampai sebentar. Saya potong dikit aja. Siap. Itu lapangan pekerjaan yang tersedia. Betul. Terserap nggak? Ya itu persoalannya. Itu persoalannya. Terisi apa tidak? Karena skillnya nggak cukup. Lapangan pekerjaannya ada di luar negeri banyak, tapi skillnya nggak cukup sama aja bohong. Dia omongin di sini ada lapangan pekerjaan segini, di sini ada lapangan pekerjaan. Nggak ada yang bisa masuk. Kalau versi Kementerian Investasi itu terserap, Bu. Ada angka yang terserap di dalam penciptaan pekerjaan hampir 600.000 katanya. Kalau itu terserap, angka pengangguran nggak naik lah. Bukan, kalau pengangguran itu kan ya kan ada lowongan, ada penyerapan, ada PHK. Di situ kan bisa dihitung. Pak Surya silakan. Ya, Bu Sri Mulyani aja bisa ngitung. Betul Bang. Cuma kan kalau kita lihat pertumbuhan tenaga kerja sendiri itu 1 tahun di tahun lalu itu 3,5 juta. Jumlah tenaga kerja baru. Ada pertumbuhannya ya. Di luar tadi total jadi sekitar 4 juta lebih. Nah, itu pertumbuhannya. Termasuk yang dari pendidikan. Nah ada yang penganggur sendiri yang existing jumlahnya 7,2 juta. Jadi memang lapangan pekerjaan yang harus disiapkan cukup banyak. Ada 11 juta. Itu yang isu. Kalau lapangan yang terbuka banyak. Cuma yang memang yang mencari pekerjaan yang membutuhkan itu banyak. Lebih banyak lagi. Kalau lapangan kerja banyak, job fair nggak akan desek-desekan. Ini saya ingin ke Pak Maulana dulu. Karena ini satu sektor yang harusnya bisa menyerap banyak. Tapi kalau pemerintah tidak intervensi, Pak Maulana bisa jadi menambah PHK. Intervensi seperti apa, Pak? Konkret yang dibutuhkan, Pak? Pertama yang kita harapkan itu, bahwa ini kan kalau dinamika yang di kita di industri pariwisata kan menghadapi high cost ekonomi itu, Pas. Jadi satu hal, kita lihat dulu ada Undang-Undang Cipta Kerja itu tujuannya kan mengefisiensikan segala bentuk perizinan. Tapi nyatanya, faktanya, perizinan itu menjadi biaya mahal sekarang. Banyaknya sertifikasi, malah jadi lebih mahal. Jadi tanggung jawab perusahaan itu berat. Jadi antara biaya operasional dengan biaya pendapatan itu udah mulai nggak seimbang jadinya. Kita sibuk dengan biaya operasional, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara pariwisata ini kan sebenarnya imbasnya langsung direct ke masyarakat gitu loh. Hendaknya harus ada roadmap-nya yang jelas. Jadi undang-undangnya bukan jadi buku saku gitu loh, emang benar-benar jadiin pedoman. Dan mungkin kegiatan pertemuan pemerintah itu, KL itu harus diadakan segera ya? Loh, gini, kalau kita bicara harus mengadakan meeting-meeting lagi, kan ini berarti ada yang salah kan gitu. Kita konsepnya udah salah gitu loh. Supaya tidak salah kita harus jeda dahulu Pak Maulana dan bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Maulana, apa Pak yang segera harus dilakukan pemerintah supaya PHRI tidak mem-PHK, Pak? Ya pertama tentu kita harus menyelamatkan industrinya dulu kan. Salah satu paling utama yang paling besar itu adalah masalah perizinan berusaha. Itu memang harus ada evaluasinya supaya tidak memunculkan high cost ekonomi. Itu satu. Yang kedua, kami minta juga komitmen dari pemerintah dalam melakukan pengawasan sarana dan prasarana, misalnya contoh akomodasi yang liar-liar itu gitu loh. Ya itu kan tugasnya pemerintah, jadi jangan cuma ngeluarin izin tapi yang nggak pakai izin atau yang pemain asing bisa bermain tapi tenaga kerja tidak diserap. Ini kan permintaan kita udah lama tapi tidak pernah ini. Yang ketiga yang paling penting sekali adalah kita harus punya roadmap pariwisata. Jadi keputusan pembangunan pariwisata itu tidak bisa melalui keputusan politik. Harus terus berkelanjutan sehingga tidak ada yang rusak di sana. Kalau enggak akhirnya hanya bergantung dengan ya situasi seperti ini. Terima kasih. Bang Said, apa yang diharapkan segera dilakukan supaya tidak benar-benar jadi PHK ini jutaan pekerja? Satu, pastikan negara dalam hal ini pemerintah menjaga daya beli, purchasing power, artinya kan konsumsi. Nah, konsumsi domestik itu tinggi loh, oleh karena itu upah layak, termasuk teman-teman Grab, Gojek dan sebagainya itu harus menjadi perhatian sungguh-sungguh, jangan hanya dalam batas retorika, sehingga purchasing power dan konsumsi domestiknya naik. Yang kedua, mapping dan klasifikasi terhadap faktor terjadinya PHK itu harus bisa dipastikan. Jangan berhenti di angka-angka bahwa pertumbuhan ekonomi sekian, menyerap tenaga kerja sekian. Karena kita juga perlu serius dengan BPS merevisi tentang definisi orang yang bekerja. 1 jam dalam seminggu dianggap sudah bekerja. Jangan-jangan itu yang dijelaskan oleh kementerian-kementerian tadi. Tetap memakai data BPS. Kami tidak setuju. Orang yang bekerja itu ya 8 jam. Kalau mau formalizing workers. Itu pekerja yang bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, Satgas PHK kita harapkan bisa segera dibentuk sebagaimana yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bisa mapping, bisa klasifikasi, bisa mencari solusi yang melibatkan semua pihak. Dan yang terakhir, jaminan sosial itu harus diberikan secara berkesinambungan, bukan lip service. BSU selama 1 kali pemberian dalam setahun itu segera diberikan, tapi terus-menerus dengan memberikan pemetaan terhadap siapa kelompok pekerja yang rentan untuk mendapatkan BSU tersebut. Terima kasih Bang Said. Kira-kira demikian. Bu Irma apa? Ya kalau saya program-program besar pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, kemudian program-program swasembada pangan, ya proyek-proyek mercusuar yang akan dibangun oleh pemerintah, itu harus selaras ya, istilahnya paralel dengan jaring pengaman sosial tadi. Jaring pengaman sosialnya jalan, tapi penciptaan lapangan pekerjaannya juga jalan. Nah, yang kemudian proyek-proyeknya juga selesai kan itu. Jadi jangan cuman seperti Kementerian Tenaga Kerja ini gitu ya. Kemarin ngomong banyak tapi baru bikin roadmap doang gitu. Ya, implementasinya belum. Nah, ini yang saya tunggu dari Kementerian Tenaga Kerja nih. Terima kasih Bu Irma. Lebih fair kalau saya tanya Pak Surya karena bukan Pak Surya yang bilang banyak itu kan Bu Irma ya. Bagaimana Pak Surya? Silakan Pak. Terima kasih Bang Leo. Jadi pertama memang kondisi kan lagi tidak baik-baik saja. Jadi memang ada program pemerintah yang sifatnya untuk darurat, seperti tadi yang disampaikan Bang Iqbal, yang sifatnya BSU mungkin akan digelontorkan, itu sifatnya darurat. Dan juga ada yang jangka panjang. Dan sekarang memang PHK sedang ramai, tapi ya ini kadang beritanya terlalu heboh, jadi orang jadi ketakutan. Makanya job fair ini ramai terus di mana-mana, seperti yang terakhir di Bekasi. Nah sedangkan kami juga menyampaikan, pekerjaan juga tumbuh. Secara online banyak ya. Saya sendiri 300.000 lebih mencatat. Yang di bawah Kemnaker sendiri saat ini ada 22.000 lowongan aktif. Jadi itu bisa diakses. Kita bisa katakan optimis, tapi juga harus lebih banyak bergerak begitu ya Pak Surya? Iya betul. Informasinya ada di mana-mana. Tinggal carilah informasi. Terus Pak Surya, Bang Said Iqbal, Pak Maulana dan Bu Irma, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Dan pemirsa, ini adalah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Kita berharap apa yang kita takutkan ada PHK sekian banyak tidak terjadi. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV